Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 336. Itu Yunze, dan kekuatannya sangat luar biasa. Perbarui dan yang terbaru 9 akan segera hadir. Dia, bahkan menampilkan seni bela diri dewa, tetapi dia tetap mati. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Lingqi mengambil tindakan. Gadis ini membunuh seorang kultivator suci setengah langkah dalam sekejap. Untuk sesaat, banyak orang menatap Lingqi, dipenuhi rasa heran di hati mereka. Bahkan Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya tiba-tiba tercengang. Apakah akademi spiritual lemah? Apakah siswa akademi spiritual tidak berguna? Melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Bahkan jika pertarungan hari ini antara para jenius terbaik dari 4 halaman utama tidak diatur oleh aturan seperti itu, akademi spiritual masih akan sangat terkejut, bukan? Melihat pemuda dari akademi spiritual yang masih tenang dan tenang di antara puluhan ribu orang di pasukan terlarang, para siswa halaman ketiga terkejut di dalam hati mereka. Banyak orang yang disebut jenius, tapi mereka takut mati. Biarpun itu mereka, menghadapi pasukan 10.000 orang ini, hati mereka mungkin akan hancur, bukan? Apa itu jenius? Hari ini, semuanya terungkap sepenuhnya. Bahkan para penggarap di ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan emosi. Selama bertahun-tahun, buku-buku kuno telah mencatat terlalu banyak peristiwa di 4 halaman. Tapi tidak pernah seperti ini. Jika kamu berani menghina satu orang, aku akan menghancurkan negaramu. Ibu ini begitu mendominasi hingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jika kamu menyentuh keluargaku, aku akan membunuh keluargamu. Saat ini, keluarga kerajaan sudah dalam kekacauan. Yunze yang merupakan sosok inti keluarga kerajaan dan think tank keluarga kerajaan akhirnya mengambil tindakan dengan sekuat tenaga, namun ia meninggal bahkan sebelum ia sempat berada di hadapan pemuda itu. Bunuh! Namun, Yun Anaconda masih berteriak keras. Keluarga kerajaan memiliki fondasi yang kuat, meski Yunze sudah meninggal, masih banyak orang kuat di keluarga kerajaan. Suara mendesing. Setelah itu, semua orang kuat dari keluarga kerajaan juga menuju Lin Yan. Namun, Lingqi juga mencabut pedangnya lagi. Energi pedang menyerang dan secara langsung menekan perlawanan semua orang di keluarga kerajaan. Pada saat ini, di suatu tempat, suara yang menembus udara terdengar lagi. Sebuah anak panah ditembakkan lagi secara tak terduga. Anak panah itu tidak memihak dan diarahkan langsung ke dahi Lin Yan. Namun, Lin Yan tiba-tiba meminumnya, kekuatan jiwanya meledak, kekuatannya memadat, berubah menjadi pedang panjang, dan terbang langsung ke area itu. Ledakan, anak panah itu bertabrakan dengan pedang jiwa, dan suara keras tiba-tiba meletus. Kemudian riak energi juga menyebar, mengubah area di bawahnya langsung menjadi reruntuhan. Kerikil retak dan asap menyebar. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar, dan kemudian beberapa pria kuat muncul. Dia mengenakan jubah biru. Di depannya, ada 4 orang lagi. Dan salah satu dari mereka sedang memegang busur suci. Anak panah tadi ditembak olehnya. Siapa mereka? Menatap kelima orang ini dengan momentum yang luar biasa, banyak orang yang terkesima. Leluhur. Tapi semua orang di keluarga kerajaan tiba-tiba terkejut. Setelah mendengar ini, para penggarap di ibu kota kekaisaran segera memikirkan satu orang. Yun Zhan. Begitu nama itu terdengar, banyak orang menjadi gempar. Ini adalah nama yang sangat jauh. 200 tahun yang lalu, ada seorang jenius di antara keluarga kerajaan.
Dia memasuki 4 halaman dan mengejutkan semua orang. Meskipun dia bukan seorang jenius terbaik, dia tidak buruk. Bukankah belakangan dikabarkan bahwa dia pergi bersama 4 halaman? Tidak, siapapun yang pergi dengan 4 halaman pasti akan terkejut. Bagaimana dia bisa memiliki aura seperti itu? Kata beberapa lelaki tua. Setiap kali 4 halaman dibuka, sebagian besar dari para jenius itu mengikuti 4 halaman tersebut menuju area luas di Xinjiang Timur. Inilah sebabnya mengapa setelah 4 halaman ditutup, tidak banyak orang kuat di Kekaisaran. Dan sebagian besar orang jenius yang pergi tidak akan pernah kembali. Rumor mengatakan bahwa para jenius dari 4 halaman utama yang pergi hampir semuanya telah mencapai alam suci, dan beberapa bahkan telah menjadi dewa yang kuat. Yun Zan di depanku. Sepertinya beberapa orang masih mengingatku. Aku adalah anggota keluarga kerajaan. 200 tahun yang lalu, siswa lain pergi, tapi aku diam-diam tetap tinggal di keluarga kerajaan. Yun Zan dikatakan. Hal ini membuat banyak orang terlihat galak. Pantas saja keluarga kerajaan selalu berdiri teguh, kamu. Aku diam-diam mengambil tindakan beberapa kali untuk membantu keluarga kerajaan membasmi beberapa orang yang membuat masalah. Sekarang setelah aku muncul hari ini, pemberontakan ini juga harus diakhiri. Kata Yun Zan dingin. Dia tersenyum, lalu menatap Lin Yan dengan tatapan serius di matanya dan berkata, kamu mati. Suara dingin ini keluar. Terutama kata-kata yang diucapkan Yun Zan seperti pedang es, membuat orang merasa kedinginan. Ini adalah seorang kultivator di alam transformasi suci. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh seorang kultivator Saint Realm setengah langkah. Begitu Anda menjadi orang suci, Anda akan memiliki kekuatan suci yang nyata, yang sulit ditandingi oleh orang biasa. Menatap pemandangan ini, Mo Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Meski kekuatan Lin Yan tidak lemah, tapi aku khawatir dia sama sekali bukan lawan Yun Zan, kan? Jika Lin Yan diberi jangka waktu lagi, dengan kecepatan kultivasi pemuda ini, dia secara alami tidak akan takut pada Yun Zan. Tapi sekarang, saya khawatir ini sedikit berbahaya. Ling Qi juga mengerutkan kening. Di depannya, ada beberapa praktisi alam setengah langkah kesucian. Dalam kondisi ini, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Keluarga Lin tidak lebih dari itu. Saudara Yun, mengapa repot-repot mengkhawatirkan kami? Kami tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Anda dapat menyelesaikan semuanya sendiri. Pada saat ini, pria yang memegang busur suci berkata dengan lembut. Saat dia selesai berbicara, seberkas cahaya muncul di benaknya, dan kemudian kekuatan jiwanya meledak. Saat itu, ekspresi banyak orang berubah drastis. Pil jiwa suci. Pil jiwa suci yang asli. Memadatkan pil jiwa suci setara dengan seorang kultivator di alam transformasi suci. Orang ini sebenarnya sebanding dengan seorang kultivator di alam suci transformasi. Tampaknya Lin keluarga benar-benar dikalahkan. Banyak orang menghela nafas. Yun An dan yang lainnya langsung gembira. Ini pasti teman nenek moyangku dari kampus yang sama 200 tahun yang lalu, kan? Pikirnya dalam hati. Pada saat ini, Yun Zan tersenyum tipis dan berkata, kalian orang tua, izinkan kalian datang ke sini, tentu saja untuk mengejutkan semua orang, dan untuk memberitahu orang-orang muda di sekitar bahwa kekuatan keluarga kerajaan saya bukanlah sesuatu yang dapat mereka tandingi. Petik 2. Hahaha, saat itu, para jenius di 4 halaman hampir semuanya hilang, dan hanya kita yang tersisa. Jadi tentu saja kita harus membantu. Selain itu, keterampilan saya telah mencapai hambatan, dan kebetulan saya membunuh orang, jadi aku mungkin bisa membuat terobosan.
Orang lain juga mencibir. Bum bum bum. Setelah kata-kata itu jatuh, orang-orang ini meledak dengan kekuatan yang kuat. Di depan mereka, mereka tiba-tiba berubah menjadi pusaran kekuatan suci. Nafas ini mengguncang tanah. Lima orang kuat di alam transformasi suci. Banyak kultivator hanya merasa mulut mereka kering dan bahkan sedikit mati rasa. Di Kekaisaran, sulit bagi seorang kultivator setengah langkah untuk menjadi orang suci untuk muncul. Sekarang, 5 orang suci telah muncul. Sepertinya aku, orang nomor 1 di Kekaisaran. Agak mencolok, Ling Xuan berkata dengan getir di sampingnya. Pada awalnya, kelima orang ini tidak bisa hidup dalam pengasingan. Jika tidak, apa yang salah dengan Ling Xuan? Lin Yan, dengan kekuatan seperti itu, apakah kamu masih bisa bersaing dengan keluarga kerajaanku? Yun Zan tidak segera mengambil tindakan, tetapi mengerahkan kekuatan yang kuat terhadap Lin Yan. Tekanan seperti itu sungguh arogan. Bahkan dengan niat membunuh yang mendalam. Niat membunuh orang suci tersebut benar-benar membuat hati orang bergetar. Meskipun jarak mereka sangat jauh, banyak orang masih merasa ngeri. Bahkan jika ada orang suci di Kekaisaran kita, mengapa mereka tidak mengambil tindakan di saat bencana nasional dalam 200 tahun terakhir? Jika mereka mengambil tindakan, berapa banyak tentara di Kekaisaran yang akan mati? Pada saat ini, banyak orang menghela nafas. Biarkan mereka mengambil tindakan. Banyak praktisi lanjut usia menggelengkan kepala. Setelah mencapai level mereka, mereka sudah memiliki pandangan yang acuh tak acuh terhadap rumah dan negaranya, bukan? Tanpa manfaat yang absolut, akan sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan. Terlebih lagi, karena kerajaan Wonton mempunyai eksistensi seperti itu. Mezeng, Ira 9. Bukankah benar bahwa kerajaan di sekitarnya juga memiliki orang suci yang tersembunyi? Untuk sesaat, banyak desahan yang mengikuti. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan menjadi semakin kejam. Orang jenius tidak diperbolehkan melampaui keluarga kerajaannya. 100 tahun yang lalu, seorang jenius muncul. Dia membuat semua orang kewalahan dan menekan seorang jenius di keluarga kerajaan. Akibatnya, si jenius meninggal secara mengenaskan. Terkejut sampai mati. Dari sudut pandang ini, orang yang mengambil tindakan mungkin adalah Yun Zan, bukan? Keluarga kerajaan sudah lama kehilangan hati. Hanya keluarga kerajaan yang boleh menghasilkan orang kuat, dan kekuatan keluarga lainnya tidak boleh menghasilkan orang kuat. Siapa yang bisa mentolerir hukum seperti ini? Melihat kerajaan saat ini akan ditulis ulang. Masih ada sedikit kegembiraan di hati mereka. Jika keluarga Lin berkuasa, mungkin segalanya akan terlihat baru, bukan? Semua orang dapat melihat bahwa Lin Yan adalah orang yang sangat setia. Seseorang yang menghargai emosi tidak akan pernah sekejam keluarga kerajaan. Tapi saat Yun Zan dan yang lainnya muncul, mereka tahu bahwa semuanya tidak mungkin. Bum bum bum. Meski keluarga Lin masih berperang, bahkan saat ini anggota keluarga Lin lainnya terus menekan pasukan keluarga kerajaan. Tetapi mereka yang merupakan kultivator alam transformasi suci adalah orang-orang yang benar-benar menentukan hasil dari pertempuran ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Lin Yan, hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Sebelum tekanan ini, Lin Yan tidak memiliki sedikit pun kepanikan, apalagi sedikit pun keterkejutan. Ada senyuman hangat di sudut wajahnya, mulut. Apa maksudmu? Yun Zan terkejut dan langsung berkata. Bahkan kultivator lain pun menatap Lin Yan. Apakah pemuda ini punya rencana cadangan? Bagaimana bisa, sekalipun Anda memiliki cadangan,
Anda pasti tidak akan mampu bersaing dengan kelima orang suci ini, bukan? Ho ho ho. Tapi saat ini, suara gemuruh mulai terdengar sepenuhnya. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan bumi bergetar. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Suara itu sebenarnya adalah auman binatang suci. Mengikuti suara tersebut, semua orang memalingkan muka, dan tiba-tiba menyadari bahwa 4 binatang suci telah muncul. Itu untuk kera suci dengan sisik emas di tubuhnya, yang semakin bersinar di bawah sinar matahari. Ini sebenarnya adalah kera suci berskala emas. Binatang suci yang sangat kuat. Bagaimana mungkin? Menatap keempat binatang suci ini, bahkan Yun Zhan tiba-tiba berubah. Binatang suci jarang terjadi, meskipun keluarga kerajaan mereka tidak memilikinya. Keluarga Lin sebenarnya punya satu. Terlebih lagi, keempat binatang suci ini memiliki mata yang tegas, menatap mereka dengan niat membunuh yang kuat. Ini jelas untuk membantu keluarga Lin. Semua binatang suci memiliki aura kebanggaan. Mengapa Lin Yan bisa mengendalikan mereka? Namun kami belum bisa menunggunya. Setelah memikirkannya, kera suci bersisik emas itu segera mengambil tindakan dan menuju ke arah pria yang memegang busur suci. 3 binatang suci lainnya juga masing-masing menemukan seorang praktisi tingkat suci untuk diserang. Hanya dengan bertarung, keempat orang suci ini ditindas. Hanya saja mereka memiliki kekuatan jiwa yang kuat, sehingga bisa bersaing dengan keempat binatang suci tersebut. Aku lupa tentang mereka. Di udara, Mo Yu juga menghela nafas lega. Namun, dia tahu betul bahwa bukankah Lin Yan menjinakkan binatang suci di Kekaisaran Wonton. Binatang suci itu adalah harimau pedang suci. Mengapa saat ini tidak muncul? Apakah anak ini merencanakan sesuatu lagi? Mo Yu tidak lagi khawatir. Pemuda di depannya sudah merencanakan dan mengatur segalanya, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, sekarang, Lin Yan berhadapan langsung dengan Yun Zhan. Menghadapi pria sekuat itu, bisakah Lin Yan benar-benar menjadi lawannya sekarang? Bahkan Mo Yu tidak yakin akan hal ini. Mengapa persekutuan alkemis memiliki 4 binatang suci? Pada saat ini, para penggarap di ibu kota kekaisaran semuanya menghela nafas. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa keempat binatang suci ini muncul dari persatuan alkemis. Hua Yunxing juga tersenyum dingin, dia terkejut dengan kekuatan keluarga kerajaan. Dia tidak menyangka ada orang kuat seperti itu yang tersembunyi di antara keluarga kerajaan. Tapi untungnya, Lin Yan memiliki binatang suci. Dengan tindakan binatang suci seperti itu, situasi pertempuran langsung terbalik. Semuanya sekali lagi penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Tapi semua orang juga mengetahuinya. Dalam pertempuran ini, keluarga Lin mengambil Lin Yan sebagai pemimpin mereka. Sedangkan untuk keluarga kerajaan, Yun Zhan adalah pemimpinnya. Keduanya adalah 2 orang yang benar-benar menentukan arah pertempuran ini. Pada saat ini, kedua orang itu saling memandang, dan udara dipenuhi aura horor. Mungkinkah Lin Yan benar-benar ingin melawan Yun Zhan? Namun, Lin Yan baru setengah jalan menuju alam suci. Meskipun dia sangat kuat di ranah yang sama. Namun, orang di depanku adalah Yun Zhan. Pertempuran antara kamu dan aku adalah pertempuran terakhir. Jika kamu mati, orang-orang di keluarga Lin ini akan kehilangan kepercayaan diri mereka. Pemberontakan ini akan berakhir, kan? Yun Zhan menatap Lin Yan dengan niat membunuh, dibebaskan. Jika kamu bisa membunuhku, kamu memang akan melakukannya, tapi sayangnya, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Kata Lin Yan. Hahaha. Yun Zhan segera tertawa setelah mendengar ini,
apakah ini yang harus dikatakan oleh seorang kultivator Saint Realm setengah langkah? Lin Yan, saya khawatir Anda terlalu percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri, jadi Anda meminta saya untuk melakukannya sendiri, kepercayaan diri akan hancur total. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan suci Yun Zan meledak sepenuhnya. Kemudian sosoknya bergerak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, dia berjalan tepat di belakang Lin Yan dan tiba-tiba meninju. Semuanya ada di antara nafas. Bahkan mata banyak orang tidak bisa mengikuti gelar Yun Zan. Ledakan. Ketika semua orang menatap lagi, tinju Yun Zan hampir menyentuh tubuh Lin Yan. Sepertinya Lin Yan masih terlalu muda, kata banyak orang. Wow, tapi saat semua orang menghela nafas, sebuah suara terdengar. Di bawah kaki Lin Yan, seberkas cahaya bintang muncul. Lalu Lin Yan tampak menghilang. Hah! Bahkan Yun Zan pun terkejut. Ledakan. Tapi kemudian, udara di depannya sedikit bergetar. Kemudian sesosok tubuh muncul. Itu Lin Yan. Mata pemuda ini terfokus, dan dia benar-benar menatap ke arahnya. Cepat. Ini terlalu cepat. Apakah ini kecepatan sebenarnya Lin Yan? Dia hanya setengah langkah ke alam transformasi suci, tetapi sebenarnya dia memiliki kecepatan yang sebanding dengan seorang kultivator alam transformasi suci. Menarik napas dalam-dalam, udara dan ekspresi dingin dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Bang! Pada saat ini, Yun Zan juga berbalik dan meninju Lin Yan bersama-sama. Kedua tinju itu bertabrakan seperti dua gunung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Lalu semua orang melihat tubuh Yun Zan dan mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Lin Yan sama stabilnya dengan Gunung Tai. Bagaimana mungkin? Melihat ini, banyak orang merasa ngeri. Ketika Lin Yan berada di alam roh misterius, kekuatan fisiknya sebanding dengan binatang suci. Sekarang dia telah mencapai alam suci setengah langkah. Kekuatan fisiknya sebenarnya sangat menakutkan, orang ini yang melakukannya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hanya Mo Yu yang menghela nafas sedikit di udara. Metode tempur Lin Yan hanya dapat dicapai dengan ketekunan yang sejati. Ini bukan tentang kejeniusan. Kekuatan fisik pemuda ini memang sebanding dengan usahanya. Bum bum bum. Namun, meski ada kejutan, hanya ada sedikit kejutan di mata Yun Zan. Kemudian dia mengambil tindakan lagi dan membombardir Lin Yan. Konfrontasi antara keduanya dimulai. Mereka sudah meninggalkan arena dan berada di alun-alun. Tanpa selubung jimat ilahi, kekuatan spiritual yang muncul saat mereka mengambil tindakan saat ini mampu memusnahkan lantai batu biru di tanah menjadi bubuk. Bahkan kursi berwarna biru di alun-alun hancur berkeping-keping. Semuanya sangat mengejutkan. Inilah perang suci yang sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, banyak kultivator yang mengeluh karena pertarungan antar kultivator di alam suci setengah langkah. Nah, ini perang suci yang langsung menarik perhatian banyak orang, dan mata mereka tidak berani bergerak sama sekali. Di udara, meski ada orang suci yang kuat, tapi bagaimanapun juga, mereka bukan dari kerajaan pangsit. Tapi Lin Yan dan Yun Zan. Apakah ini kekuatan Lin Yan? Dia sebenarnya bertarung melawan orang suci, dan mereka berimbang. Petik 2. Pada saat ini, Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya tampak tercengang. Mereka bergoyang. Baru saat itulah dia menyadari kesenjangan dengan Lin Yan. Pemuda ini sangat mengejutkan. Sebagai perbandingan, para jenius di antara 4 halaman benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Dentang. Menghadapi Yun Zan, Lin Yan tampak sangat serius, tidak berani ceroboh. Wuji Suanyu juga bersinar, dan pagoda muncul kembali.
Lalu Lin Yan tiba-tiba menghancurkannya. Ledakan. Yun Zan melihat menara itu datang dan langsung menyerang dengan telapak tangan. Telapak tangan ini jatuh di atas pagoda, mengeluarkan suara yang jernih. Sangat disayangkan meskipun dia adalah seorang suci, telapak tangan ini masih tidak dapat melakukan apapun terhadap pagoda tersebut. Bukankah ini senjata suci? Kejutan tiba-tiba terlintas di benak Yun Zan. Jika itu adalah senjata suci, itu akan bergetar meski tidak patah di bawah telapak tangannya. Namun pagoda ini memiliki aura kuno. Di bawah kekuatan telapak tangan ini, dia aman dan sehat. Bahkan ketika dia sedang berkonsentrasi, nyala api keluar darinya. Nyala api ini bersinar dengan cahaya keemasan. Api suci emas. Menatap api itu, Yun Zan terkejut. Apa? Dan banyak orang yang terkejut. Mereka telah melihat nyala api Lin Yan berkali-kali, tapi mereka tidak pernah tahu namanya. Sekarang saya mendengar nama ini, saya tercengang. Nyala api macam apa ini? Api ilahi suci emas sebenarnya adalah nyala api ini. Ini adalah nyala api nomor 1 di Gua 100 Api Ilahi. Petik 2. Seseorang tiba-tiba berbicara di Fuyuan. Api dari Gua 100 Dewa Api termasuk di antara 3 entitas teratas, sangat kuat dan misterius, bahkan Hua Yunxing dan yang lainnya tidak mengetahui nama mereka. Tapi Yun Zan adalah murid Akademi keempat, dan dia telah membaca buku-buku kuno dari Akademi 4. Ketahuilah api nomor 1 di Gua 100 Dewa Api. Tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, tidak, ini bukan api suci emas, tetapi memiliki aura api suci emas. Nyala api macam apa ini? Petik 2. Karena kamu tahu api suci emas, kamu harus tahu api suci emas. Dia memiliki kekuatan yang kuat, kan? Lin Yan mencibir dengan dingin. Kamu benar-benar menyempurnakan api sejati palsu dan api lainnya dan mengintegrasikannya ke dalamnya. Lalu Yun Zan tiba-tiba terkejut. Sepertinya kamu cukup berpengetahuan. Lin Yan mencibir. Saat tawa itu jatuh, nyala api berubah menjadi lautan api dan langsung menyelimuti Yun Zan. Ledakan. Bahkan di lautan api ini, dengan suara gemuruh, seekor naga api tiba-tiba terbentuk. Naga api itu meraung dan ingin melahap Yun Zan. Keterampilan bela diri ini sangat luar biasa. Itu juga merupakan seni bela diri ilahi. Itu adalah teknik naga api. Sekarang dilepaskan oleh Lin Yan, momentumnya sangat mencengangkan. Naga api itu tampak hidup, mengaum dengan kekuatan suci. Namun, Yun Zan berteriak dingin, lalu telapak tangannya berubah menjadi pedang. Pedang ini tiba-tiba jatuh dengan momentum yang menentukan. Ini, Bajian. Ini adalah seni bela diri dari Akademi Pedang. Para siswa Akademi Pedang terkejut ketika mereka menatap ini. Sepertinya 200 tahun yang lalu, dia masuk Akademi Pedang dan mampu menampilkan seni bela diri seperti itu. Beberapa orang akhirnya mengerti. Pedang yang mendominasi ini sangat mendominasi saat keluar. Niat pedangnya sombong dan kuat. Ilmu pedang ini tidak terlalu rumit atau rumit. Dengan kekuatan paling primitif dan arogan, dia menebas naga api Lin Yan. Bang! Saat sebuah suara terdengar, naga api itu tiba-tiba menjerit sedih dan terbelah menjadi 2. Engah! Kemudian naga api itu menghilang sepenuhnya. Dan api suci emas ilahi masih melonjak. Tapi itu tidak menyakiti Yun Zan sama sekali. Seorang kultivator di alam transformasi suci memiliki perlindungan cahaya suci. Bagaimanapun, nyala api dengan intensitas seperti itu masih sedikit lebih lemah. Ini adalah kekuatanmu. Sungguh konyol bahwa kamu ingin bersaing denganku dengan kekuatan seperti itu. Yun Zan tiba-tiba mencibir, dan kemudian tiba-tiba,
energi pedang berkumpul lagi untuk membunuh Lin Yan. Tapi sebelum dia sampai di depan Lin Yan, seberkas cahaya melesat di depannya. Suara mendesing. Desir, desir, desir. Selanjutnya, sinar cahaya pun segera muncul. Dalam terang itu, sebenarnya ada rune. Ini sebenarnya sebuah formasi. Apalagi formasi tersebut langsung menyelimuti Yun Zhan di dalamnya. Kapan kamu membangun formasi? Bahkan Yun Zhan berkata dengan kaget. Satu pemikiran membentuk sebuah susunan. Ini seperti legenda, tapi Lin Yan melakukannya. Terlebih lagi, ini bukanlah formasi spiritual biasa. Itu formasi suci. Simbol suci bersinar satu demi satu, mengandung aura yang menakutkan. Kemudian di dalam formasi ini, berbagai kekuatan meraung. Ada guntur yang berjatuhan, api menyala, energi pedang berdengung, pedang raksasa menebas, bintang berjatuhan, dan berbagai kekuatan lain bergetar di dalam. Ini adalah formasi 8 dewa pemisahan. Sekarang formasi ini digunakan, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, Lin Yan telah memadatkan pil jiwa semi suci. Yang dipadatkan adalah jimat suci. Selain itu, 8 kekuatan ini adalah kekuatan fisik Lin Yan. Dalam hal ini, kekuatan formasi 8 dewa pemisahan bahkan lebih baik. Berdengung. Namun, ekspresi Yun Zhan dalam formasi memadat, dan dalam sekejap, seberkas cahaya menyelimuti tubuhnya. Inilah cahaya suci. Di bawah selubung cahaya suci, untaian kekuatan itu benar-benar dilawan. Jika aku membiarkanmu memadatkan pil jiwa suci, akan sulit bagiku untuk menghancurkan formasi ini. Tetapi kamu belum mencapai level itu, kata-kata Yun Zhan bergema di seluruh area. Namun, sudut mulut Lin Yan melengkung, benarkah? Begitu dua kata itu jatuh, guntur dan kilat terbentuk di dalam formasi. Ledakan, guntur dan kilat menderu-deru, seolah Tuhan sedang marah. Ini penuh dengan kekuatan penghancur dan sungguh menakutkan. Hanya satu kata yang membuat Yun Zhan mengerutkan kening. Memanggil. Terlebih lagi, kilat ini juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Yun Zhan. Cahaya suci juga langsung diledakkan oleh kekuatan ini. Melihat adegan ini, bahkan Yun Zhan terkejut, lalu dia meninju. Tinju itu dipenuhi dengan kekuatan suci, dan dibombardir sepenuhnya dengan guntur dan kilat. Bang! Segera, suara teredam keluar. Saya melihat sosok Yun Zhan didorong mundur beberapa langkah, dan luka langsung muncul di tinjunya. Di bawah luka ini, tulang putih tebal juga terlihat. Cek! Banyak orang tercengang, dan mata mereka banyak berubah ketika melihat Lin Yan. Kesucian setengah langkah. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Bagi seorang suci untuk membiarkan Yun Zhan menderita kerugian sebesar itu. Beberapa kultivator menghela nafas. Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya tampak membosankan. Bingung, apakah kekuatan Lin Yan begitu kuat? Bahkan mereka gemetar dalam hati. Betapa buruknya memprovokasi orang kuat seperti Lin Yan. Dengan kata lain, Lin Yan tidak mengambil tindakan dengan serius. Jika tidak, mereka akan hancur secara fisik dan mental di arena itu, bukan? Apalagi di malam musim gugur, tenggorokannya terasa sedikit kering. Dia menggigil di bawah kekuatan Lin Yan. Pada awalnya, dia bersumpah untuk melampaui Lin Yan, dan dia bahkan ingin membunuh Lin Yan. Tapi sekarang, dia merasa dirinya terlalu konyol. Leluhur sebenarnya, Yun Mengrou sedikit tenang, wajahnya yang cantik penuh kuyu, dan saat ini dia juga terlihat terkejut dan sedikit tidak percaya. Tapi saat berada dalam formasi, Yun Zhan mendengus dingin. Setelah senandung ini,
dia sekali lagi memegang senjata di tangannya. Ini adalah toples. Toples ini terlihat sangat kuno. Aura yang terpancar darinya juga membuat orang gemetar. Telan. Kemudian di bawah kata-katanya, toples itu berkilauan dengan cahaya, menelan kekuatan di dalam formasi. Energi yang semula membombardir Yun Zan langsung diserap oleh toples tersebut. Untuk sementara, banyak orang tercengang. Harta macam apa itu? Rusak. Namun, Lin Yan tiba-tiba berteriak, dan kemudian pedang raksasa terbentuk dalam formasi. Kekuatan kuat dalam formasi terkondensasi pada pedang raksasa itu, dan itu jatuh dalam sekejap. Namun kekuatan ini masih ditelan oleh toples tersebut. Tapi sebelum Yun Zan bisa tersenyum, toplesnya pecah. Bang! Kemudian toples itu meledak dan pecahannya berserakan di lantai. Harta karun ini sebenarnya dirusak oleh kekuatan formasi. Tapi Yun Zan sepertinya tidak terlalu peduli. Toples ini adalah artefak suci. Menghancurkan senjata suci dan melawan sebagian besar kekuatan formasi ini terlalu mahal baginya. Selanjutnya, giliranku untuk mengambil tindakan. Yun Zan menatap Lin Yan dan segera mengambil langkah maju. Sebagian besar kekuatan formasi menghilang dan Yun Zan tidak bisa lagi terjebak. Tiba-tiba, dia keluar dari formasi, lalu menyatukan jari-jarinya dan tiba-tiba menunjuk ke arah Lin Yan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual meledak dan menghilang secara tiba-tiba. Meteor Finger, saya tidak menyangka akan melihat seni bela diri ilahi ini lagi. Ini adalah keterampilan unik keluarga kerajaan. Itu diciptakan oleh Yun Tun, pendiri keluarga kerajaan. Hanya saja ilmu bela diri ini begitu misterius bahkan Yun An dan yang lainnya pun kesulitan untuk berhasil mempraktikannya. Namun Yun Zan sangat mahir dalam menggunakan seni bela diri ini. Harus dikatakan bahwa Yun Zan sangat berbakat saat itu. Ia memang seorang pelajar yang telah memasuki 4 pelataran utama. Jika Yun Zan tidak tinggal di Kekaisaran Yunton, saya khawatir dia sudah mencapai alam dewa sekarang, bukan? Saat jari jatuh digunakan, kekuatan antar jari seperti anak panah terbang. Apalagi diisi dengan kekuatan menembus kehampaan. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di depan Lin Yan hanya dalam satu tarikan napas. Ling Jianjue, gaya keempat, Jing Hong. Pada saat ini, Lin Yan juga menggunakan keterampilan bela diri ini. Dalam sekejap, cahaya terang muncul. Itu sama mengejutkannya dengan matahari terbit dan menembus kegelapan. Tak kalah menawannya dengan pancaran sinar merah matahari terbenam di atas awan seiring terbenamnya matahari. Tapi itu berlalu sebentar. Itu sangat mengejutkan. Wow, yang muncul selanjutnya adalah pedang. Pedang dengan niat membunuh yang tak terbatas. Di balik gambar indah itu ada kekuatan dengan niat membunuh. Kemudian pedang itu menghadapi kekuatan jari itu. 2 diperbarui sesegera mungkin. 2Y. Tidak memiliki suara yang kuat. Tidak ada akibat yang mengejutkan semua orang. Kedua kekuatan ini sebenarnya berada dalam pertentangan. Menatap seperti ini, Yun Zan dan Lin Yan mengerutkan kening. Semua orang menatap mereka dengan jelas. Ini adalah duel seni bela diri, tetapi juga adu kekuatan antara 2 orang. Kamu masih sedikit belum dewasa. Setelah beberapa saat, Yun Zan mencibir, dan dengan kekuatan tiba-tiba, kekuatan di antara jari-jarinya menjadi lebih ganas, seperti binatang buas, membanting kembali pedang Lin Yan. Apakah kamu terlalu tua? Lin Yan juga tersenyum. Kemudian, segala macam sinar cahaya mengalir ke seluruh tubuhnya. Untuk sesaat, kekuatan fisiknya meledak sepenuhnya. Tubuh ilahi roh guntur, tubuh ilahi roh pedang, tubuh ilahi bintang. Tubuh suci kejahatan Yin,
tubuh suci roh kabut, tubuh suci roh api, tubuh roh angin, tubuh roh pedang, tubuh roh air dingin, Del. Kekuatan ini tiba-tiba terkondensasi menjadi satu kekuatan dan jatuh langsung ke pedang Jinghong. Ledakan. Dengan integrasi kekuatan ini, pedang yang mengejutkan ini menjadi lebih sesuai dengan namanya. Energi pedang tersebar, seperti kekuatan paling mengejutkan di dunia. Satu pedang sangat mengejutkan. Tertawa. Di bawah kekuatan ini, suara yang keras terdengar. Kekuatan di antara jari-jari Yun Zhan segera dilawan. Bahkan terdengar suara patah tulang. Semua orang menatap, dan mereka segera menemukan bahwa kedua ibu jari Yun Zhan terpotong langsung oleh energi pedang. Darahnya menetes, dan wajah Yun Zhan tampak semakin dingin. Daerah ini terdiam sesaat. Banyak orang memiliki ekspresi keheranan di mata mereka. Mereka semua merasa sedikit luar biasa ketika melihat Lin Yan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang setengah jalan menjadi orang suci bisa memotong ibu jari orang suci? Dengan begitu banyak fisik, kamu benar-benar tidak perlu menggunakan akal sehat untuk menilai mereka. Banyak pria kuat juga sedikit menghela nafas. Bum bum bum. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh juga terdengar. Hal ini membuat banyak penggarap melihat ke samping, dan mereka segera melihat bahwa sebagian besar pengawal kekaisaran dan pengawal pribadi keluarga kerajaan rusak. Momentum para pembudidaya keluarga Lin telah menekan segalanya. Hua Yunxing dan yang lainnya juga lebih unggul. Bahkan di bawah serangan kuat dari 4 binatang suci keras suci bersisik emas, bahkan 4 orang yang muncul bersama Yun Zhan agak kehabisan nafas. Dalam pertarungan ini, pemenangnya hampir ditentukan. Mundur. Tapi pada saat ini, Yun Zhan tiba-tiba berteriak. Menarik. Banyak orang yang terkejut. Wow. Tapi ketika tentara terlarang dan pengawal mendengar suara seperti itu, formasi mereka tiba-tiba berubah, dan kemudian mereka dengan cepat berkumpul. Hal ini pun patut membuat orang terkagum-kagum. Para prajurit kerajaan ini memang luar biasa. Suara mendesing. Yun An dan yang lainnya juga mundur dan langsung mundur. Lihat asli bab I, bagian 6D. Tarik keluarga kerajaan. Petik 2. Sosok Yun Zhan seperti kilat, dia tidak lagi menatap langsung ke arah Lin Yan, tetapi langsung menuju ke arah tim. Mengrou, sudah waktunya kita pergi. Melihat ini, Mu Yan segera pergi bersama Yun Mengrou. Wow, pada saat ini, tim sedang mundur seperti ini, bahkan jika Hua Yunxing dan yang lainnya ingin menghentikan mereka, mereka tidak dapat menghentikan mereka. Lin Yan tidak mengambil tindakan apapun dan membiarkan mereka pergi. Presiden Lin, jika kita meminta mereka kembali ke keluarga kerajaan, akan sangat sulit untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, keluarga kerajaan adalah wilayah mereka, dan dikatakan bahwa ada formasi dewa yang kuat di dalam keluarga kerajaan. Lalu, seseorang muncul, menatap kata Lin Yan. Semua orang dapat melihat bahwa pemimpin segalanya saat ini adalah pemuda ini. Saya khawatir akan sangat sulit menghentikannya saat ini, bukan? Kata Lin Yan. Mendengar ini, orang yang berbicara pun menghela nafas. Kekuatan keluarga kerajaan tidak lemah. Jika terjadi pertempuran, pihak Lin Yan secara alami akan mampu menekannya secara bertahap. Namun pihak lain tidak mau bertarung sama sekali dan langsung pergi. Dalam kondisi ini, mereka justru mengalami sakit kepala. Ayo kembali juga, kata Lin Yan. Apa? Kembali? Banyak orang tercengang. Pertempuran ini telah mencapai titik ini, dan pasti akan berlanjut sampai mati. Lin Yan juga ingin mundur saat ini. Tapi meski dengan segala macam keraguan, semua orang hanya bisa mengangguk. Wow, dalam sekejap,
Lin Yan langsung meninggalkan orang-orang ini. Setelah semua orang pergi, pertarungan antara Mo Yu dan mereka bertiga di udara tidak ada artinya. Kalian berdua, jika kalian ingin berkompetisi di masa depan, aku, Mo Yu, akan menemani kalian kapan saja. Kata Mo Yu sambil menatap mereka berdua. Mendengar ini, Deng Jiu dan Yu Ming mendengus dingin. Silakan, kumpulkan. Bagaimanapun, ada kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Mo Yu. Bahkan jika mereka mengambil tindakan hari ini, mereka akan bertahan. Alam Xiao Cheng milik guru suci sungguh luar biasa. Suara mendesing. Setelah semua orang pergi, suasana hikmat benar-benar hilang. Semua orang juga menghela nafas lega. Melihat alun-alun yang penuh darah, banyak orang yang terkesima. Ini adalah perang. Sungguh kejam dan tidak berperasaan. Pertarungan ini tidak ada habisnya. Situasi masa depan masih belum jelas. Namun, banyak orang menatap ke arah keberangkatan Lin Yan dengan sedikit keraguan. Lin, saat ini, sejumlah besar praktisi berkumpul. Semua orang ini adalah makhluk yang kuat. Adapun para pembudidaya biasa, mereka ditempatkan di belakang keluarga Lin. Semuanya, kalian telah bekerja keras hari ini. Pil ini dapat dianggap sebagai bagian dari hadiah. Di halaman keluarga Lin, Lin Yan membuka mulutnya sedikit, dan kemudian Wuji Suanyu bersinar dengan cahaya, dan kemudian banyak pil muncul. Pil-pil ini dikumpulkan oleh Lin Yan setelah membunuh banyak petani. Sekarang, menghadapi orang-orang ini, Lin Yan juga ikut ambil bagian. Merasakan kekuatan obat dari ramuan ini, para praktisi ini juga menunjukkan senyuman. Kalau begitu, Presiden Lin, kami tidak diterima. Kemudian orang-orang ini mengambil ramuan itu. Beberapa orang bahkan langsung menelannya. Saya punya banyak pil, tapi saya masih membutuhkan bantuan Anda di masa depan, kata Lin Yan. Hal ini membuat semua orang mengerutkan kening. Presiden Lin, Anda juga telah melihat bahwa mereka telah mundur ke keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan sangat besar dan formasinya misterius. Jika mereka tidak keluar, tidak ada yang bisa kita lakukan, kata seorang pria kuat. Jika mereka tidak keluar, kami akan menyerang dan masuk, kata Lin Yan. Apa? Kalimat ini membuat banyak orang menghirup udara dingin. Bertarung. Ada formasi misterius di sana, dan itu adalah rumah keluarga kerajaan. Dikabarkan ada senjata dewa, jika kamu memasukinya pasti tidak akan pernah kembali. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi Anda semua telah melihat kekuatan keluarga Lin saya. Apakah menurut Anda jika Anda mengesampingkan semuanya, siapa yang lebih kuat, keluarga Lin saya atau keluarga Yun mereka? Kata Lin Yan. Dengan kata-kata ini, banyak orang berkata tanpa ragu, tentu saja Presiden Lin dan Anda, Lin Jiaqiang. Dalam pertempuran hari ini, mereka sudah dapat melihat semuanya dengan jelas. Dalam hal ini, menurut Anda apa yang akan dipilih oleh kekuatan yang bimbang di ibu kota kekaisaran? Kata Lin Yan. Ini, banyak orang terkejut saat mendengar ini. Saudara Lin, tetua tertua mengatakan bahwa kepala banyak keluarga di ibu kota kekaisaran telah berkumpul di luar keluarga Lin. Mereka ingin bertemu denganmu, dan mereka bahkan mengatakan akan membantu keluarga Lin kami. Pada saat ini, seorang pemuda dari keluarga Lin datang ke sini dan melihat, kata Lin Yan. Keluarga apa yang ada di sana? Lin Yan tersenyum sedikit, semuanya seperti yang dia harapkan. Dalam pertempuran hari ini, Lin Yan juga menunjukkan kekuatan keluarga Lin kepada kekaisaran Wonton. Ada keluarga Ke, keluarga Lei, keluarga Ge, dan keluarga Le serta keluarga lainnya. Kata pemuda itu.
Apa? Bahkan mereka, setelah mendengar ini, para penggarap yang hadir mengerutkan kening. Ini adalah beberapa keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Dengan bantuan mereka, keluarga kerajaan akan kehilangan kekuasaan sepenuhnya, kata seorang lelaki tua. Saat ini, keluarga kerajaan benar-benar dibenci oleh ribuan orang dan ditindas oleh semua orang. Bagaimanapun, apa yang telah dilakukan keluarga kerajaan selama bertahun-tahun sungguh mengerikan. Hanya saja meski begitu, sulit untuk membunuh keluarga kerajaan sepenuhnya, kan? Lalu seseorang berkata, apa yang Anda khawatirkan tidak lebih dari formasi keluarga kerajaan. Saya dapat menjamin bahwa formasi itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Anda. Mata Lin Yan berbinar.